Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tubel selaku dosen mata kuliah Psikologi Bisnis serta teman-teman sekalian. Saya Sri Wahyuni selaku moderator di kelompok ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alivia Fatika Ramasari Putri, yang kedua ada Wafik Yasmin Natasha, yang ketiga ada Felisa, yang keempat ada Rizky Budimansyah, yang kelima ada Rizal Wahyu Hidayat, yang keenam ada Sri Wahyuni, saya sendiri. Adapun topik kali ini akan kami bahas, yaitu mengenai tentang pengertian kepuasan kerja. Baiklah, langsung saja dimasuki oleh pemateri. Kepada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap positif yang ditujukan oleh karyawan terhadap pekerjaannya sehingga karyawan dapat bekerja dengan senang hati tanpa mereka terbebani dan pekerjaan tersebut dapat memberikan hasil optimal bagi perusahaan. Baiklah, yang kedua ada aspek-aspek kepuasan kerja. Kerja menantang mental kebanyakan karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baiknya mereka. Ya, ganjaran yang pantas para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan pengharapan mereka. Kondisi kerja yang mendukung. Karyawan peduli akan lingkungan yang kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, suhu, cahaya, bisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim atau terlalu banyak atau sedikit. 2. Rekan kerja yang mendukung. Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu, bila mempunyai rekan sekerja yang ramah, akan menyenangkan dapat menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi, perilaku atasan juga merupakan determin utama dari kepuasan. 3. Kesesuaian kepribadian dan pekerjaan. Pada hakikatnya, orang yang tipe kepribadiannya kongruen sama dan sebangun dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penentu kepuasan kerja. Seperti supervisi, tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi kepemimpinan, yaitu mengkomunikasikan kepada karyawan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, yaitu contohnya seperti gaji, rekan kerja, tugas pekerjaan yang dilakukan, seperti peluang promosi jenjang karir atau lingkungan kerja yang menyenangkan. Baik dari beberapa penjelasan sebelumnya terkait aspek dan juga faktor, maka dapat dikemukakan beberapa indikator kepuasan kerja. Yang pertama ialah satisfaction with the work itself, yang artinya kepuasan pada pekerjaan itu sendiri. Robbins tahun 1996 memperjelas bahwa salah satu penentu kepuasan kerja adalah pekerjaan yang secara mental bersifat menantang, artinya memberikan keterampilan dan kemampuan bagi para karyawan untuk menawarkan berbagai macam tugas, kebebasan dan umpan balik bagi pekerjaan itu sendiri. Pada saat tantangan tersebut mampu dilampaui secara baik oleh karyawan, maka kepuasan itu akan berjalan sendirinya dan akan terasa sendirinya. Selanjutnya adalah satisfaction with pay, atau dalam artian kepuasan pada pembayaran. Maksudnya ialah kepuasan ini menitikberatkan terhadap upah karyawan, upah yang dapat diterima karyawan, baik karyawan tersebut bekerja selama 1 bulan atau lebih dari periode tersebut, yang mana mencakup dari kebijakan penggajian di perusahaan tersebut, baik berupa tunjangan, tingkat upah, dan potensi adanya kenaikan gaji. Selanjutnya adalah satisfaction with promotion, yang memiliki arti kepuasan pada promosi. Promosi merupakan salah satu hal yang dinantikan bagi para karyawan, karena di dalam promosikan tersebut nantinya akan memberikan dampak kepuasan kerja pada karyawan itu sendiri. Promosi bisa dilakukan pada karyawan berdasarkan waktu lama kerjanya, ataupun juga terhadap kualitas kerja karyawan tersebut. Selanjutnya adalah satisfaction with supervision, atau kepuasan pada supervisi. Ada 2 dimensi gaji supervisor atau supervisor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, di antaranya. Yang pertama adalah supervisor yang memberikan perhatian pada karyawan, terutama dalam kesejahteraan mereka. Yang kedua adalah supervisor yang terbuka pada karyawan, yang mana meminta mereka berpartisipasi membahas persoalan yang akan mempengaruhi mereka selama bekerja. Dari dua gaya supervisor tersebut, tentunya masing-masing memiliki dampak tersendiri bagi para karyawan yang dapat menghasilkan kepuasan pada kerjaan itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu yang pertama akan meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini, kalian bisa meningkatkan produktivitas dengan cara membuat to-do list dalam setiap pekerjaan. Yaitu dengan cara menuliskan pekerjaan melalui poin-poin kecil dan spesifik dan sederhana untuk mengukur sampai di mana batas kemampuan kalian. Nah, yang kedua itu menumbuhkan loyalitas karyawan. Menumbuhkan loyalitas karyawan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pemimpin. Yang kedua, ciptakan manajemen SDM yang baik. Yang ketiga, memberikan hak karyawan seperti yang dijanjikan. Yang keempat, memberikan kendali pekerjaan pada karyawan. Yang kelima, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang keenam, memberikan jenjang karir yang jelas. Yang ketujuh,
Berikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Meningkat ketidakhadiran. Dengan menciptakan dan memberikan kepuasan kerja terhadap karyawan itu akan berdampak pada menurunnya tingkat ketidakhadiran karyawan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap pelanggan atau klien. Yang pertama, pelayanan cepat dan tanggap. Yang kedua, memiliki call center. Yang ketiga, dengarkan keluh kesah pelanggan. Yang keempat, menjaga kesabaran. Yang kelima, menjaga kesopanan. Yang keenam, mencari solusi. Baik, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok kami adalah kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang, sifat lingkungan seseorang di luar pekerjaan yang mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan, demikian juga halnya karena pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan. Kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan kehidupan seseorang. Setiap pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan mengikuti peraturan dan kebijaksanaan. Menerima kondisi-kondisi kerja yang terkadang kurang ideal, dan lain-lain. Ini berarti penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaannya. Untuk dapat menciptakan kepuasan kerja karyawan, salah satu yang menjadi acuan adalah berhubungan dengan motivasi kerja yang merupakan fungsi penting dari manajemen. Motivasi kerja merupakan keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan tenaga, mengarahkan, menyalurkan, mempertahankan, dan melanjutkan tindakan dari perilaku pegawai. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami, dan terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Saya tutup presentasi kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.